Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu saat teduh di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, ada lagi waktu bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Mari Engkau berkati setiap kami Bapa, sehingga kami hanya fokus pada perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mohon jamahan Tuhan untuk hati dan pikiran bahkan telinga kami, supaya kami benar-benar terfokus untuk merenungkan firman Tuhan, dan kami pun mengerti apa yang mau Tuhan katakan, apa yang mau Tuhan bicarakan kepada kami. Bapa, waktu kami perenungan firman ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk mengerti setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, setiap kami juga yang mendengarkan, biarlah diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, kitab Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakannya bagi kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Mati dan Bangkit dengan Kristus. Ayatnya yang ke-4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikian jauh perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, cerita kematian dan kebangkitan Yesus menjadi bagian yang membawa sukacita tersendiri bagi setiap orang-orang yang percaya. Apalah artinya jika setelah kematian Tuhan Yesus tidak mengalami sebuah kebangkitan? Apalah artinya jika Tuhan hanya mati tetapi tidak dibangkitkan? Bukankah Ia sama saja seperti manusia biasa pada umumnya? Bukankah Dia sama saja seperti manusia biasa pada umumnya yang hanya mati dan tidak dibangkitkan? Maka berarti sia-sialah kita untuk percaya kepada Dia karena Dia tidak bangkit. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kisah kebangkitan dan pengharapan manis yang menyertainya menjadi fokus sebagian orang percaya. Kisah kebangkitan Yesus dan harapan manis yang ada kepada Tuhan Yesus menjadi fokus sebagian orang percaya. Bahkan sering kita lupa bahwa kebangkitan Yesus didahului dengan prosesi panjang yang penuh penderitaan, yang penuh dengan pengorbanan, yang penuh dengan jerit kesakitan, hingga berakhir pada kematian di atas kayu salib. Namun kita sering sekali hanya mau mengikut Yesus karena menanti berkat-berkat Tuhan. Namun sering sekali kita mau mengikut Yesus hanya menanti mujizat-mujizat dari Tuhan Yesus saja. Kita enggan sekali untuk ikut beserta atau menjadi satu dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kita enggan sekali untuk menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Tuhan Yesus. Padahal jika kita melihat sebelum terjadinya kebangkitan, sebelum Tuhan dibangkitkan pada hari yang ketiga, Tuhan mengalami terlebih dahulu penderitaan, penganiayaan, bahkan kesakitan, hingga Ia mati, dan pada akhirnya Ia mati di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam ayat ini, di mana Paulus menjelaskan kepentingan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-4. Ayatnya yang ke-4 di sini mengatakan tadi bahwa dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian,
supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu merupakan kesatuan kita dalam kematian Kristus, berarti ada juga kesatuan dalam kebangkitannya. Bapak Ibu yang terkasih, Paulus menjelaskan kepentingan ayat-ayat ini, yaitu bahwa kita memiliki kesatuan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau kita melihat sudah menjadi serupa dengan kematian Kristus, maka kita juga menjadi serupa dengan kebangkitannya. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita tidak mati bersama Kristus, maka kita tidak akan bangkit bersama dengan Kristus. Nah, teks ini Bapak Ibu, nats ini yang kita bacakan terkait, ada hubungannya juga di dalam pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Di situ dimana di pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua itu mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, Bapak Ibu, supaya apa kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Supaya apa kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita? Yaitu supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, apa yang berkenan kepada Allah. Supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak manusia. Supaya kita membedakan mana yang diinginkan Tuhan, mana yang hanya hawa nafsunya kita saja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Wycliffe menjelaskan bahwa kata sama dengan dipakai dengan dua kata lainnya, yaitu sama dengan kematian dan sama dengan kebangkitan. Kata sama dengan ini, Bapak Ibu, di dalam naskah aslinya hanya digunakan satu kali. Tetapi kita melihat jelas bahwa Paulus bermaksud mengaitkannya dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Penekanan dalam ayat ini yaitu terletak pada istilah kata sama dengan. Dalam bahasa aslinya sama dengan ini adalah homoioma. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang Kristen yang sudah mengalami kebangkitan yang sama dengan kebangkitan Tuhan Yesus, orang-orang Kristen yang sudah mengalami kematian yang sama dengan kematian Tuhan Yesus, mereka juga akan mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan, dan mereka juga akan mengalami kematian bersama dengan Tuhan. Tapi bukan berarti kebangkitan Tuhan Yesus sama dengan kebangkitan kita, tidak. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa cara kebangkitan dialami orang-orang percaya, yaitu di mana mereka dipersatukan dengan gambaran kematian Tuhan Yesus. Bahwa kebangkitan orang percaya itu disatukan dengan gambaran kematian Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, inilah yang dimaksud cara hidup yang menunjuk ada suatu cara hidup yang telah berubah, di mana hidup kita yang lama kita tinggalkan dan kita hidup di dalam kehidupan yang baru. Bapak Ibu yang terkasih, manusia yang belum lahir baru ini disalibkan bersama dengan Kristus yang supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Manusia lama kita yang belum hidup di dalam hidup baru, itu kita disalibkan, kita mati bersama dengan Kristus supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Mengapa tubuh ditekankan di sini? Karena peranan yang dimainkan tubuh dalam tindakan manusia melaksanakan keinginan berdosanya. Karena tubuh mudah sekali jatuh dalam dosa. Karena tubuh gampang sekali dan mudah sekali terpengaruh oleh dosa. Makanya tubuh di sini ditekankan. Karena keberadaan tubuh kita yang jasman ini rapuh dan mudah sekali jatuh dalam dosa. Nah, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa, agar kita jangan lagi memperbudak diri kita terhadap dosa. Karena
Selaku penguasa kejam, dosa akan memperbudak manusia. Selaku penguasa yang kejam, dosa akan memperbudak manusia. Nah, Bapak Ibu, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Siapa yang telah mati bersama dengan Kristus, ia telah bebas dari dosa. Tetapi dalam hal ini bukan berarti kita semena-menanya kita saja menggunakan hal demikian. Bukan berarti kita semena-mena karena kita sudah mati, telah bebas dari dosa, maka kita seenaknya membuat hal-hal lain, melakukan hal-hal sesukanya kita. Tidak. Tapi kita harus hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, seseorang yang telah mati tidak dapat melakukan apa-apa. Seseorang yang telah mati terhadap dosa tidak tanggap lagi terhadap pola hidup yang berdosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada dua hal yang akan kita pelajari, di mana sebelum bangkit harus adanya kematian. Yaitu yang pertama, menjadi satu dengan kematiannya. Nah, sebelum Yesus bangkit, ia terlebih dahulu mengalami penderitaan. Ia mengalami penganiayaan dan kemudian pada akhirnya ia mati di kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat bagaimana kita menjadi satu dengan kematian Tuhan Yesus. Bagaimana kita menjadi satu dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Poinnya yang pertama, yaitu mari kita terlebih dahulu melihat kata kematian. Nah, Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya, kata kematian ini menggunakan kata thanatos. Kata kematian dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu menggunakan kata thanatos, sedangkan dalam bahasa Inggris menggunakan kata death. Nah, artinya sama Bapak Ibu, yaitu mati. Nah, jadi jika kita melihat dari arti katanya sendiri, yaitu mati, berarti tidak lagi hidup, tidak lagi bergerak, tidak lagi bernyawa atau sudah hilang nyawanya. Berarti di sini berarti kematian Kristus di atas kayu salib, yaitu mati bagi dosa manusia. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yaitu mati bagi dosa-dosa umat manusia. Atau Tuhan mati untuk mematikan setiap tali dosa. Tuhan mati di atas kayu salib untuk mempersatukan kita kembali kepada Allah, yang dimana dalam perjanjian lama kisah Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa, hubungannya terputus dari Allah. Maka Tuhan Yesus lahir dan mengalami kematian untuk mempersatukan kita kembali dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, kita yang telah menjadi satu dengan kematian Kristus, yaitu kita mati atau mematikan dosa kita, atau dalam kata lain menggunakan kata menanggalkan dosa lama kita, menanggalkan manusia lama kita. Manusia lama yang seperti apa yang harus kita tanggalkan? Manusia lama seperti apa yang sudah kita matikan? Manusia lama apa yang sudah kita salibkan bersama dengan Tuhan? Yaitu manusia lama yang hidup dalam daging. Mari kita baca dalam Galatia pasalnya yang kelima. Pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-22, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-22. Di situ manusia lama kita, apa saja manusia lama kita yang ada dalam diri kita, yaitu perbuatan daging yang nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bapak Ibu, ini adalah manusia lamanya kita yang hidup di dalam daging, yaitu ada kedengkian, pesta pora, hawa nafsu, egoisan, kemarahan, dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu, manusia lamanya kita ini yang
sudah hidup di dalam dosa, yang hidup dalam kemabukan, pesta pora, pornografi, seks bebas, atau apapun, kita tanggalkan. Karena kita telah mati sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menebus semua dosa kita itu. Tuhan Yesus telah memutuskan tali keberdosaan kita. Tuhan Yesus telah memutuskan ikatan dosa di dalam hidup kita. Maka kita perlu untuk bebas keluar dari manusia lamanya kita. Kita harus tanggalkan itu. Kita harus meninggalkan kemarahan, kedengkian, amarah, percabulan, hawa nafsu, seks bebas, pornografi, kemabukan, rokok, dan sebagainya, pertengkaran di tengah-tengah keluarga. Semuanya itu kita harus tanggalkan, kita tinggalkan. Karena apa, Bapak Ibu? Tuhan telah menebus kita. Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk semua dosa-dosa kita itu. Maka kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa lamanya kita. Kita tidak boleh lagi menjadi seperti yang sudah berlalu. Seperti yang telah kita lakukan dulu. Kita jangan hidup lagi dalam kehidupan pornografi, kita jangan hidup lagi dalam kemarahan, kedengkian, keegoisan, hawa nafsu seksual, atau apapun. Kita jangan sama seperti hidup kita yang lama. Karena apa? Kita sudah mengalami kematian bersama dengan Tuhan. Kita sudah mengalami kematian bersama dengan Tuhan. Maka berarti kita tidak lagi hidup di dalam manusia lamanya kita. Karena kita sudah menyalibkannya. Kita sudah menanggalkannya. Kita sudah meninggalkannya dan kita kini hidup baru bersama dengan Tuhan. Nah, apa yang telah kita perbuat di masa lalu itu sudah cukup. Sudah cukup, kata Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga. Di sini dikatakan, Rasul Petrus mengatakan, sebab telah cukup. Sebab telah cukup berarti sudah tidak lagi. Berarti kata Petrus di sini, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang dilarang. Bapak Ibu, di sini dikatakan sudah cukup. Petrus mengatakan sudah cukup manusia lamanya kita. Sudah cukup kita hidup. Kita mempergunakan waktu untuk melakukan hawa nafsu. Sudah cukup kita hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Yang hidup dalam percabulan, hawa nafsu, pesta pora, penyembahan berhala yang terlarang. Sudah cukup. Tuhan telah menebusnya. Dan mari kita hidup dengan mengenakan manusia baru. Kalau kita tahu, Bapak Ibu, tidak seorang pun yang hidup tanpa dosa. Kita tahu tidak seorang pun yang lepas dari dosa. Tidak seorang pun yang manusia yang sempurna. Tidak seorang pun manusia yang tidak akan pernah jatuh di dalam dosa. Tetapi di sini kita diajarkan bahwa kita harus menanggalkannya. Walaupun kita jatuh, tapi kita bangkit untuk menanggalkannya kembali, melepaskannya, meninggalkannya. Kita jangan mau hidup lagi dengan dosa yang lama. Ketika kita tahu kita jatuh, mari kita cepat-cepat sadar, bangun, dan meninggalkannya. Dan kita hidup kembali di kehidupan yang baru, itu bersama dengan Kristus. Namun ini semua kita harus matikan. Karena kita sudah menjadi satu dengan kematian Kristus. Kita matikan semua manusia lamanya kita. Pornografi, seksual, penyembahan berhala dan sebagainya, kita harus matikan itu karena kita sudah mati sama seperti dengan Kristus. Nah, poinnya yang kedua yang akan kita renungkan bersama itu menjadi satu dengan kebangkitannya. Kita melihat apa kata kebangkitan. Nah, kebangkitan dalam bahasa aslinya ialah menggunakan kata anastasis. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata resurrection atau rising. Nah,
artinya itu bangkit, kebangkitan, atau naik. Yaitu Bapak Ibu yang terkasih, Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga. Dalam kematiannya, memaknai bahwa manusia tidak lagi hidup dalam belenggu atau keterikatan oleh dosa. Karena Yesus telah mati atas dosa itu. Dan kini ia bangkit memberi hidup yang penuh kasih karunia kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Oleh kebangkitannya, kita juga umat manusia menjadi satu dengan kebangkitannya. Bapak Ibu, kebangkitan Tuhan Yesus menandakan bahwa kita juga sama bangkit dengan Tuhan. Yaitu manusia barunya kita bangkit bersama dengan Tuhan. Karena kita telah mematikan manusia lamanya kita. Dan sekarang kita bangkit bersama dengan Tuhan, mengenakan manusia baru. Melalui kebangkitan Yesus, menandakan bahwa kita hidup dengan manusia, melalui kebangkitan Yesus menandakan bahwa kita tidak hidup dengan manusia lamanya kita, tetapi kini kita hidup mengenakan manusia baru, atau hidup dalam roh. Bapak Ibu, kita telah mematikan manusia lamanya kita dan kita hidup dengan manusia barunya kita, yaitu hidup dalam roh bersama dengan Tuhan. Hidup yang dituntun oleh Tuhan, hidup yang penuh dengan damai, hidup yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Kita bisa melihat hidup baru seperti apa. Kita melihat di dalam Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-22. Di mana kita yang telah hidup mengenakan manusia baru, yaitu kita yang hidup di dalam buah-buah roh bersama dengan Tuhan. Apa saja buah roh yang hidup di dalam diri manusia yang telah yang telah bangkit bersama dengan Tuhan Yesus, yaitu ia memiliki kasih, ia memiliki sukacita, ia memiliki damai sejahtera, ia memiliki kesabaran, ia memiliki kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu, kita yang sudah hidup baru, kita yang sudah hidup di dalam roh, akan dipenuhi dengan sukacita, akan dipenuhi dengan damai sejahtera, akan dipenuhi dengan kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita yang sudah bangkit bersama dengan Tuhan, kita akan memiliki kasih. Kita akan memiliki hidup di dalam buah-buah roh. Tidak lagi sama seperti yang dulu. Tidak lagi sama dengan kita yang dulu memikirkan hal-hal tentang pornografi. Kita yang dulu memikirkan hal-hal yang seksual, penyembahan berhala, kedengkian, kemarahan, emosional, dendam. Itu sudah kita tanggalkan dan itu sudah kita matikan bersama dengan Tuhan di atas kayu salib. Dan kini kita membangkitkan manusia barunya kita, yaitu yang hidup di dalam buah-buah roh, yaitu kelemah lembutan, kesabaran, keramahan, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita membangkitkan manusia barunya kita, perlu bagi kita untuk mematikan manusia lamanya kita. Sebelum kita hidup di dalam Tuhan, kita harus menanggalkan manusia lamanya kita. Sehingga apa? Kita tidak lagi jatuh dalam dosa yang sama. Sebelum kita hidup damai sejahtera, mengalami hidup damai sejahtera, mengalami kasih, maka kita harus meninggalkan kedengkian, keegoisan, kemarahan. Kita harus meninggalkan itu, kita harus menanggalkannya. Dan maka kita akan pun merasakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita telah menyalibkan dan mematikan manusia lamanya kita. Dan kita menghidupkan manusia baru kita. Maka Bapak Ibu, biarlah kita mati bersama dengan Tuhan. Menjadi satu dengan Kristus. Dan hidup menjadi satu dengan Kristus. Sebelum kita membangkitkan manusia baru kita, penting bagi kita untuk mematikan manusia lamanya kita, supaya kita mengalami
hidup yang baru, mengalami pembaharuan dari dalam diri kita, sehingga kematian Tuhan Yesus pun di atas kayu salib tidak sia-sia, tetapi kita merasakannya. Kita merasakan kematian Tuhan itu, kita mengalami kematian Tuhan itu dalam diri kita, dengan kita hidup dalam manusia barunya kita. Firman Tuhan ini biarlah meneguhkan kita, mengoreksi setiap kita, siapa kita dan bagaimana hidup lamanya kita. Seperti apa dirinya kita, manusia lamanya kita, adalah kita yang tahu. Kita harus menanggalkannya itu. Jangan malu dengan dosa, tapi kita harus melawan dosa itu. Kita harus mempermalukan dosa itu, kita harus menghancurkan dosa itu. Dan mari kita hidup penuh dengan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Mari kita membangkitkan manusia barunya kita, membangkitkan kasih Tuhan dalam hidup kita, supaya orang-orang pun di sekitar kita melihat dan merasakan kebangkitan Tuhan itu juga. Supaya orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan juga merasakan hal yang sama, merasakan kebangkitan, merasakan kasih karunia Tuhan melalui kehidupan kita, melalui diri kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman Tuhan ini mengoreksi setiap kita, mengoreksi diri kita. Baik kita yang hidup dalam percabulan, yang hidup dalam kedengkian, hawa nafsu, yang hidup dalam pesta pora, yang menyembah berhala, mari kita sadar. Itu adalah manusia lama kita, yang telah Tuhan salibkan, yang telah Tuhan matikan di atas kayu salib. Dan kini Tuhan telah bangkit untuk kita. Kini Tuhan telah bangkit bagi kita semua, supaya kita tidak diperbudak oleh dosa, supaya kita tidak lagi terikat oleh dosa. Maka kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita jangan kita sia-siakan, tetapi mari kita pergunakan. Jangan mempermainkan, jangan kita menguji kuasa Tuhan, tetapi mari kita merasakan kuasa Tuhan itu. Mari kita melihat diri kita, apakah kita sudah hidup dalam manusia barunya kita, atau sama saja kita yang dulu, atau sama saja kita masih hidup dalam perbudakan dosa. Jika kita masih hidup dalam perbudakan dosa, jika kita masih hidup dalam pornografi, jika kita masih hidup dalam penyembahan berhala, seksual, kemarahan, kedengkian, mari kita koreksi diri kita, mari kita mendengar suara Tuhan, bahwa kita harus membangkitkan manusia barunya kita. Kita harus membangkitkan manusia barunya kita bersama dengan Tuhan, supaya kita, di dalam diri kita, ada sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, keramahan, sukacita, bahkan mengasihi sesama kita. Bapak Ibu, biarlah firman ini memberkati kita semua. Dan janganlah kita mengeraskan hati, tetapi mari kita mendengar suara Tuhan. Mari kita membuka hati kita, membuka diri kita untuk dilawat oleh Tuhan, untuk diubahkan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu Bapa yang meneguhkan kami, yang mengingatkan kami lagi akan keberdosaan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah kami yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap keberdosaan kami, yang menebus setiap salah dan dosa kami. Dan kini kami Tuhan mau menjadi sama seperti dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu kami mau bangkit dari keterpurukan, keterikatan dosa kami. Kami mau mengenakan manusia baru kami. Kami mau hidup dalam kasih. Kami mau hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Kami mau hidup dalam kelemah lembutan. Kami tidak mau terikat oleh keberdosaan kami. Kami tidak mau terikat oleh belenggu dosa. Kami tidak mau terikat oleh penyembahan berhala, kemarahan, emosional, kedengkian, dan sebagainya ya Bapak. Tapi kami mau dibebaskan oleh Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan, jikalau di antara kami saat ini ada yang dalam kehidupan kami masih terikat dengan penyembahan berhala, mengandalkan dukun-dukun, bahkan
hidup dalam pornografi, hidup dalam kedengkian, kemarahan, kebencian. Malam sore hari ini ya Tuhan, kami menolak semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami telah mematikannya itu bersama dengan Tuhan, dan kami tidak mau hidup lagi di dalam keberdosaan kami. Kami hanya mau hidup di dalam manusia baru kami yang dibangkitkan bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapa, firman-Mu ini biarlah terus mengingatkan akan kami supaya kami hidup bersama dengan Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kami, menjadi terang dalam kehidupan kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan, mari Engkau terus memberikan pengertian bahkan hikmat bagi setiap para pendengar. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, biarlah kasih, damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan melimpah atas kami semua. Dan kami mau diubahkan oleh firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.